dengan adanya kita pada bagian sekecil apapun untuk mewujudkan seluruh cita-cita Guru Agung kita semua, menjadi penanda bahwa kita sudah pernah ada di bagian di dalam. Pernah dengar cerita tentang guru Pipit yang ingin mematikan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud? Itu sudah banyak di media sosial, ya. Ada guru Pipit, ya. Kemudian dia mencari air, membawa air di paruhnya. Untuk apa? Untuk mematikan api yang menggugudan. Dia menyala-nyala besar sekali. Diledek sama temannya yang lain. Apa-apa. Itu api yang sangat gede. Api yang sangat unta-unta banget. Besar menyala-nyala. Kamu ingin matikan? Aduh, bego kamu itu. Bagaimana jawab itu? Aku juga sudah mengukur diri. Aku juga sudah tahu tidak mungkin ribuan kali aku membawa air di paruhku bisa mematikan api itu. Tapi aku supaya punya makdirotan, punya alasan di hadapan Allah nanti ketika Allah nanya, "Hai Pipit, kamu sudah melakukan apa ketika melihat Khalilullah Ibrahim kekasihku dibakar oleh Namrud?" Aku pernah membawa setetes air di paruhku demi keinginanku mematikan api yang sedang melalap tubuh kekasih Ibrahim alaihissalam. Aku tahu tidak mungkin bisa mematikan itu, tapi semoga sekecil apapun yang aku bisa lakukan menjadi kontribusi besar atas turunnya kuasamu. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Siap semuanya? Siap berkontribusi? Ya. Untuk mewujudkan seluruh cita-cita agung Guru Agung itu semua? Ya. Siap? Ya. Siap? Ya. Pengamat tadi pada kuliah subuh sahabat Jagat menyampaikan salah satu poin penting yang Abah sampaikan kepada kita para mubalik, karena kita semua juga mubalik, adalah sampaikan yang ingat. Artinya kalau saya tidak salah tangkap dari pagi, sebelum kita menyampaikan sesuatu, sambungkan dulu ingatan kita kepada guru kita semua. Saya akan menyampaikan yang saya ingat saat ini saja. Pertama, berkaitan dengan penyebutan PPKN, ya, Penghulu Pesantren Ketahanan Nasional. Jadi PPKN itu sudah ada 3 generasi. Generasi pertama Hadratus Syekh Pengarsa Abah Sepuh Bertasallah Syirah. PPKN kedua Hadratus Syekh Pengarsa Abah Anom Bertasallah Syirah. Dan PPKN generasi ketiga adalah Guru Agung kita semua Bertasallah Syirah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Dahulu beliau beberapa hari yang lalu, setiap kita menyebut kata sirna rasa, sertakan PPK. Jangan lupa ya, balik ke mana? Balik ke sirna rasa PPK. Nah, PPK teh yuk ngiring yang terang. Gitu ya. Nanti kita jadi guanteng, cuantik ya. Sebagai yang label-labelnya ada sinar rasa, yang bakso tahu PPKN gitu, tahu sinar rasa PPKN. Dan kabar baiknya, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, bahwa PPKN ini akan menjadi materi bahan ajar dasar yang wajib dipelajari oleh seluruh keluarga besar sinar rasa PPKN. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Mari Pak Eri Haryo di pelatihan balik sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa bagaimana strategisnya kita mempelajari tentang bela negara, tentang ketahanan nasional, dan Guru Agung kita semua sebelum secara dohir gelar PPKN ini disampaikan kepada beliau melalui Wan Kanas, melalui Kiai Haryo, maka sahabat, kalau tidak salah sejak tahun 2017 ketika ulang tahun Indonesia ke-77, masih ingat?
Kita dimaklumatkan oleh beliau untuk membaca doa 77 kali. Bahkan itu sekian tahun sebelum piagam PPKN itu secara zahir diserahkan kepada beliau. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Pak Rektor STID pakai kadang Maliawan mau berdiri abi berdiri dulu tanda syukur berdiri alhamdulillah atau Nabi mohon izin saya merintah ya kembali lagi menurut Rektor mumpun di panggung Pak Sahabi langsung merespon apa yang disampaikan oleh para sahabat. Nanti kita setting kurikulumnya kira-kira berapa SKS ya bela negara, ketahanan nasional itu disampaikan kepada para mahasiswa. Tadi malam kami berembuk di rumahnya Pak Rektor tentang persiapan kita mewujudkan cita-cita agung guru kita semua, apa mewujudkan Universitas Saifullah Masyhur. Mohon doa, mohon dukungan semuanya. Insya Allah secepatnya berdiri. Amin ya Allah. Semoga dilempahkan semua urusannya. Kalau ada di antara keluarga kita, adik kita, kakak kita, anak kita yang linier pendidikannya dengan jurusan-jurusan yang dibuka di Universitas Saifullah Masyhur, mari bergabung untuk berkhidmat bersama. Siap semuanya? Siap. Ini berkat kita semua. Alhamdulillah. Berkat kita semua kan? Tanpa terasa Bapak Ibu yang menyisihkan sebagian rezekinya yang dititipkan oleh Allah untuk bersama-sama mengokohkan fondasi berdirinya Universitas Saifullah Masyhur, insyaallah akan segera kita lihat bersama-sama. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi. Begini Pak, pernah mendengar Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu anak muda, jenderal muda yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Tahu siapa beliau? Beliau adalah seorang sufi, pengamal sebuah thariqah. Ketika melakukan penaklukan Konstantinopel, beliau sampai mengalami, kalau bahasa kita mungkin stres. Kenapa? Karena berbagai cara dia lakukan, tapi Konstantinopel tidak jatuh juga. Akhirnya dia didatangi oleh mursyidnya. Apa gerangan yang kau rasakan wahai anakku? Kata beliau. Lalu diingatkanlah Muhammad Al-Fatih itu. Ingat, Nabi menjanjikan bahwa sebaik-baiknya pasukan, sekeren-kerennya komandan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel bukan untuk tujuan gagah-gagahan bisa menaklukkan Konstantinopel, tapi untuk membuka ruang bagaimana Islam menyebar ke belahan-belahan yang lain. Sejauh yang saya baca, strategi yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih itu ada 3 besar. Ada berapa? Kalau sudah 3 selesai ya. Yang pertama adalah jenisari. Jenisari itu adalah menggerakkan pasukan. Pasukan apa? Pasukan yang tidak pernah melewati malam dengan tahajud. Pasukan yang tidak pernah melewati sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah, puasa sunnah. Jadi bukan kuat secara fisiknya, tapi kuat secara rohaninya. Dan rohaninya. Begitu ya? Masya Allah. Betah wiridnya pada Gusti. Wirid nambah, wirid segala-galanya. Ingat ceramah bulan yang lalu pada ini ya. Yang nambah itu hanya untuk berapa orang? 4 orang. Yang pertama pejabat, yang kedua ulama, yang ketiga konglomerat, yang ketiga nogelo. Begitu. Nah kita, mohon maaf ya, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disiapkan oleh guru agung kita semua. Masih ingat dulu kita suruh pakai
Ya, para sahabat memaklumatkan peci merah putih, betul begitu? Akan sampai ramai itu tentang sholat tidak sah itu ya. Tadi di medsos katakan ini. Bukan dalam kacamata fikih, bukan, tapi dari kacamata kepatuhan seorang murid kepada guru. Begitu. Ramai itu, yang gitu aja jadi ramai orang-orang. Itu juga fikih pemahamannya masih sederhana sekali. Nah, apa? Kita sedang disiapkan oleh guru agung kita semua untuk sesuatu yang sangat besar, dari mulai yang kecil, berpeci dulu. Ya, mari kita lihat ke depan. Guru agung sedang menyiapkan kita semua supaya kita kompak, rapat barisan. Berkali-kali para sahabat akhir-akhir ini menyampaikan bagaimana Allah sangat menyenangi orang-orang yang berbaris dengan sangat rapi. Surah apa itu? Surah As-Saffat. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti mereka itu bangunan yang berbaris sangat rapi. Subhanallah. Sekarang sudah tahu semuanya yang pakai merah putih. Saya kemarin ke Sunda, jalan-jalan murid bangsa Abbas ya. Amin, mudah-mudahan aku murid. Kenapa ibu nanya begitu? Pecinya merah putih. Jadi saat kita disiapkan menjadi pasukan-pasukan bangsa apa? Ya, ayo, jangan banyak tidur. Pagi-pagi kalau ngantuk jalan olahraga. Olah jawabnya, olah rasanya. Karena gini pasukan beliau. Jadi saya. Yang pertama apa? Yang kedua adalah imarat. Imarat kalau bahasa Arab itu yang memakmurkan. Imaratul masjid, misalkan ada dalam pengurus masjid ada 3 kisaran imarat, idarah, dan riayah. Tapi imarat yang dimaksud adalah bagaimana kehadiran pasukan Muhammad Al-Fatih mendekati Konstantinopel, dia berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Diperhatikan jangan sampai ada orang Konstantinopel yang kelaparan, yang tidak makan, karena saat itu, mohon maaf, meskipun kemegahan Konstantinopel besar sekali, tapi masih banyak rakyatnya yang kelaparan. Maka itu menjadi sasaran Muhammad Al-Fatih untuk dibahagiakan orang-orang yang akan mereka serang sebetulnya. Nah, kehadiran kita dimanapun, yang di Purwokerto, yang di Brebes, yang dimanapun, yang di Betawi, yang Betawi, jangan sampai tetangga kita ada yang tidur dalam keadaan menangis beringis, memegang perutnya karena kelaparan. Sementara kita tidur dalam keadaan perutnya keras sekeras daging. Strategi. Kemarin di pelatihan kembali disampaikan bahwa Pangersa Abhar itu menyampaikan metode dakwahnya bil lisan, apalagi bil tulisan, bil kolam, apalagi bil bingkisan. Bingkisan bukan hanya bogem, tapi apa? Kita memahami kebutuhan dasar orang yang ada di hadapan kita. Kalau lapar, jangan diceramahi, kasih makan. Orang lapar diceramahin, berkilat. Dulu kata profesor itu di Fakultas Dakwah sampaikan, dakwah itu bikotri ukulihim, dengan kadar kemampuan berpikir unceng dakwahnya. Ya kalau kita berhadapan dengan para petani yang pendidikannya mohon maaf ya, misalkan rendah, jangan bawa bahasa ITB. Begitu. Pun sebaliknya kalau kita berdakwah di hadapan para mahasiswa, ya gunakanlah bahasa yang dekat dengan mereka. Itu bikotri ukulihim. Tapi tidak hanya ukulihim, bikotri butunihim. Bisa tekannya, bisa salatri. Ini jangan terlalu lama, karena mereka sudah berpikir habis mana kibat, nanti makan. Ada juga bikotri siasatihim, sesuai dengan orientasi politiknya. Pakai tafsir sampai itu mana? Ya kita begitu ya. Jadi dia orientasi politiknya kemana? Bukan untuk masuk ke dalam wilayah politik yang menjadi dunianya, tapi kita masuk ke alam berpikir.
berpikirnya kalau ditarik sedikit demi sedikit ke alam berpikir kita semua. Begitu. Tapi jangan juga kebablasan, masuk ke dunia mereka dan tidak balik lagi. Repot kalau begitu. Itulah pentingnya kita melakukan pemetaan dakwah sebelum kita melakukan dakwah. Jangan modal rumah angke. Dipetakan dulu, kita mau ceramah di mana nih? Oh, di Purwokerto. Tadi bahasanya seperti apa? Terus di sana tokohnya siapa? Dan sebagainya. Sehingga kita betul-betul rapi melakukan dakwah. Terima lagi sampai di mana tadi? Saya ngopel. Salah tri itu. Dua, yang pertama Zenisari, yang kedua, dan yang ketiga lihat ini, Darwish. Apa? Darwish itu pembinaan spiritualitas. Jadi Muhammad Al-Fatih itu, Jenderal Muhammad itu memastikan setiap malam bahwa tidak ada pasukannya yang tidak menghidupkan malamnya. Yang kalau ketahuan malam itu ada tentaranya tidak beribadah malam, maka besok tidak boleh ikut penyerangan. Luar biasa. Jadi dicek oleh beliau, jadi korvet ke barak-barak tentara itu. Jadi kalau malamnya dia tidak melakukan aktivitas menghidupkan malam, ya, ibadah di malam hari, maka tidak boleh besoknya dia ikut melakukan penyerbuan ke Konstantinopel. Saking dipelihara betul bagaimana kekuatan spiritualitasnya. Darwish itu kan tokoh spiritual sebenarnya, tapi itu dijadikan sebuah istilah untuk strategi bagaimana ketika kita akan berhadapan dengan musuh siapapun, kekuatan spiritual untuk membukakan pintu langit, mengetuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu instrumen kemenangan melakukan Konstantinopel. Entah apa yang akan kita hadapi, karena sahabat sudah mengkondisikan kita semua dan sebagainya. Kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Satu saja, seberat apapun kita dalam otak kita, seberat apapun dalam pikiran kita yang pendek, yang kecil, yang kerdil itu, ketika menerima maklumat para sahabat, terima. Apa? Terima. Karena tidak mungkin para sahabat memberikan maklumat itu kecuali sudah sesuai dengan kadar kemampuan kita melaksanakannya. Setuju kan? Jangan ada kata, aduh, biasanya, jangan begitu. Bismillah, abah, ditampi, disuruh dimengguna, diterima. Mungkin dengan barokah pengarsa abah, saya dimampukan untuk melaksanakan. Begitu. Siap semuanya? Bapak, pakai tadi kita lihat, bukan beliau yang mengatakan. Ketika kemarin di Bekasi MTQ, saya kan pakai merah putih di sana. Pakai baju merah putih. Coba ada. Nah, sinter kelas 6 bulan April kata saya kurang gaul, bos. Kurang gaul. Ya, saya ngobrol. Ya, saya mah asal mirip sinterklas, mirip mah lain, belum tentu sama dan saya gitu. Lalu ceritalah saya tentang merah putih segala-gala. Tahu gitu orang itu. Begitu. Masya Allah. Ini identitas kita semua. Identitas kita. Ada tadi di kuak-kuak katanya. Yang tahu di kuak-kuak. Ya pecik kayak begini kan bisa dilipat dimasukkan ke apa? Pecik ke apa? Ke saku. Nanti pas mau sholat dibuka dari yang orang lain. Ya Allah, ya pakai pak. Jangan lupa sepede. Syukurlah ya. Alhamdulillahilladzi ala katsirin min ibadihi. Saya melihat apa yang bisa sebutkan itu. Sensai, Imam, kemudian apa lagi? Darwish itu yang dipersiapkan oleh masyarakat kita semua. Didorong kita semua untuk itu. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar ke depan. Apa itu? Kita tidak tahu. Tapi kita harus taat patuh dengan seluruh titah yang disampaikan oleh Guru Agung kita semua kepada kita semua. Siap semuanya? Ya. Alhamdulillah. Saya sangat berbahagia. Mudah-mudahan dengan adanya kita pada bagian sekecil apapun untuk mewujudkan seluruh cita-cita dari Guru Agung kita semua,
menjadi penanda bahwa kita sudah pernah ada di bagian di dalamnya. Pernah dengar cerita tentang guru pipit yang ingin mematikan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud? Itu sudah banyak di media sosial, ya. Ada guru pipit, ya. Kemudian dia mencari air, membawa air di paruhnya. Untuk apa? Untuk mematikan api yang gagugudan terus. Dia menyala-nyala besar sekali. Diledek sama temannya yang lain. Apa-apa. Itu api yang sangat gede. Api yang sangat unta-unta banget. Besar nyala-nyala, kamu ingin matikan. Aduh, bego kamu itu. Bagaimana jawab itu? Aku juga sudah mengukur diri. Aku juga sudah tahu, tidak mungkin ribuan kali aku membawa air di paruhku bisa mematikan api itu. Tapi aku supaya punya ma'dzirotan, punya alasan di hadapan Allah nanti ketika Allah nanya, "Hai pipit, kamu sudah melakukan apa ketika melihat Khalilullah Ibrahim kekasihku dibakar oleh Namrud?" Aku pernah membawa setetes air di paruhku demi keinginanku mematikan api yang sedang melalap tubuh kekasih Ibrahim alaihissalam. Aku tahu tidak mungkin bisa mematikan itu, tapi semoga sekecil apapun yang aku bisa lakukan menjadi kontribusi besar atas turunnya kuasamu. Ya narukuni bardan wassalamu ala Ibrahim. Siap semuanya? Siap berkontribusi? Ya. Untuk mewujudkan seluruh cita-cita agung guru agung itu semua? Ya. Siap? Ya. Ikhlas itu. Siap? Ya. Pengamat petugas. Yuk. Tarik. Sekecil apapun yang kita bisa. Wah, saya tidak bisa berkhidmat kecuali hanya memakai kecil yang merah putih. Sudah kadang-kadang sudah lecek, sudah koneng warnanya tadi ya. Entah karena sering dipakai atau karena malas nyuci gitu ya. Tidak. Apa? Luar biasa. Ada sahabat saya dari Sapan, dari Sapan. Ya kalau Pak Akibat hadir di mana-mana dikejar. Ya, sosok yang diperkenalkannya Abah Jagat, Abah Hoti, kemudian Kong dari Jakarta. Teman mana itu Pak Akibat? Merah putih. Sebagian teman yang lain itu karena sering dipakai pecinya. Sudah sampai kuning-kuning, ini kan putih ya, tanpa jarang dipakai. Kalau yang sering dipakai itu kan kuning di sini ini, bawahnya. Dan masya Allah, benar-benar ya mohon maaf. Saya termasuk laki-laki yang tidak mempercayakan cuci pakaian kepada istri. Saya lakukan sendiri. Itu memelihara peci merah putih itu Anda ya, susahnya menyambut. Ya, dicuci nyambung taburan mata jemporas dicuci. Akhor Bapak Ibu. Ya ini pengalaman kaum laki-laki yang maaf. Saya rendam di cairan yang bisa menjernihkan kotoran di warna putih. Jadi bodas kata naik karena belum. Dulu kita melatih kita semua supaya semakin cerdas, semakin pintar menyelesaikan semua permasalahan yang datang bersamaan dengan maklumat yang disampaikan kepada kita semua. Akhirnya kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang banyak akal menyelesaikan persoalan. Sudah, senyumin saja. Apapun yang dihadapan kita semua itu adalah fasilitas supaya kita semakin tangguh semua. Bukankah pohon yang semakin tinggi akan semakin banyak angin yang menerjangnya? Begitu? Betul nggak? Semakin nyelengceng tak? Semakin tinggi pohon itu pasti akan semakin besar angin yang akan menerjang. Begitu? Semakin tinggi, semakin kuat amalia riyadhah kita, maka jangan berharap akan semakin kecil godaannya, ujiannya, justru akan semakin besar dan semakin besar. Supaya apa? Semakin kokoh pohonnya, semakin kuat akarnya, semakin banyak manfaat untuk yang ada di sekelilingnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Terakhir, ini pesan dari Pak Rektor, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita sudah berbicara tentang banyak hal. Untuk Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang ingin menyelesaikan, yang belum putar ya, yang belum punya ijazah SLTP, SLTA, mari kita akan fasilitasi untuk belajar di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, untuk penyetaraan
setara dengan SMP, setara dengan SMA. Setelah itu, Bapak Ibu, bahasa Abah Jagat itu sarjanaisasi ikhwan. Begitu. Jadi, mari kita selesaikan kuliah di lembaga pendidikan yang ada di Sinarasa, di STID, besok akan ada Usama. Tidak harus datang ke Sinarasa, bisa ikut kelas takhusus, kelas online. Ibu tidak harus meninggalkan pasar tempat ibu bekerja, tidak harus meninggalkan pertanian tempat mama bekerja, tapi bisa belajar dari mana saja. Kita akan samakan sehingga semua murid pemirsa Abah itu bergelar sarjana. Karena ilmu amalnya sudah sarjana, tinggal aspek formalnya. Begitu. Maka sok bergabung di madrasah-madrasah. Insya Allah nanti kita bukakan kelas-kelas khusus. Sekarang sudah ada Al-Jauhari di Ajuju, misalkan besok di mana. Kemarin kami tidak sudah mengkreasi dengan Dr. Iwa akan membuat pusat-pusat pembelajaran seperti itu. Ini saking pentingnya ilmu. Bagaimana kemarin tema apa? Tema pelatihan balik, amaliyah ilmiah. Jadi mari kita sambut itu semua. Jadi pemirsa Abah ingin kita semua menjadi murid-murid yang kaya ilmunya, bagus amalnya, keren akhlaknya. Lagi kaya ilmunya, terus keren akhlaknya. Ilmu, amal dan akhlak mewujud dalam diri kita semua sebagai pasukan-pasukan yang taat dan patuh kepada komandan tertinggi kita semua, guru agung kita semua. Mudah-mudahan Allah catatkan kita semua selalu istiqomah di barisan guru agung kita semua. Penuhun persahabat, mohon maaf. Untung saya tidak pingsan tadi pas disuruh. Atau nuhun, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai bulan depan bertemu lagi di sini. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Mohon maaf atas segala kehilapan yang benarnya dari para sahabat, salahnya dari kebodohan dan kesalahan saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khidmat ilmiah yang kedua insyaallah disampaikan oleh yang terhormat Dr. Kiai Haji Isep Zainal Arifin MAG, dan terakhir oleh pemirsa Abah. Kepadanya